Jumlah korbannya ini hampir 1.000 pemirsa. Hampir 1.000 siswa SD hingga SMA di Bandung Barat keracunan menu makan bergizi gratis dalam 3 hari terakhir. Pemerintah mengakui 85 dapur MBG di Bandung Barat ternyata belum tersertifikasi. Rabu pagi menjelang siang menjadi mimpi buruk bagi ratusan siswa SMK Karya Perjuangan di Cipongkor, Bandung Barat. Ratusan siswa tumbang digotong dan dievakuasi ke aula Kecamatan Cipongkor dan rumah sakit. Para siswa keracunan usai menyantap makan bergizi gratis dengan menu nasi, ayam, dan buah. Selain di Kecamatan Cipongkor, keracunan massal MBG juga terjadi di SMA Negeri 1 Cihampelas, Bandung Barat. Ratusan siswa mengalami mual, muntah, kejang hingga jatuh pingsan usai menyantap menu MBG. Suasana pun mencekam saat puluhan ambulans berkejaran dengan waktu membawa para siswa ke Rumah Sakit Cililin di Bandung Barat. Data sementara hampir 1.000 siswa di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas keracunan makan bergizi gratis dalam 3 hari terakhir. Makanan disuplai dari beberapa dapur MBG di Bandung Barat. Pemkab Bandung Barat menetapkan kasus keracunan massal MBG sebagai kejadian luar biasa. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara pelaksanaan MBG di Bandung Barat usai desakan dari berbagai pihak, terutama para orang tua siswa. Saat ini ada total 85 dapur MBG di Bandung Barat dan seluruhnya belum tersertifikasi. Semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memanggil Kepala BGN Jawa Barat pasca Kabupaten Bandung Barat menetapkan KLB, kejadian luar biasa. Pemprov Jabar ingin menyelidiki kasus keracunan MBG yang terjadi di provinsinya. Hari Senin saya akan mengundang Kepala MBG perwakilan wilayah Jawa Barat. Untuk apa? Untuk membahas secara bersama-sama mengevaluasi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi itu misalnya nanti saya meminta evaluasi dapurnya higienis atau tidak, atau bahasa akademiknya audit. Yang kedua, evaluasi jenis-jenis bahan makanan yang digunakan. Apakah itu merupakan bahan makanan yang bermutu atau tidak. Yang ketiga, evaluasi jam masak. Karena kan kalau dimasaknya jam 12, kemudian diantar siswanya jam 12 malam ya, diantar ke siswanya jam 12 siang, waktunya terlalu lama. Tidak hanya di Jawa Barat, ternyata pemirsa di Jawa Timur juga sejumlah siswa di Tuban keracunan MBG hingga mengalami mual, sesak nafas hingga muntah darah. Akibatnya orang tua siswa khawatir. Ini adalah gambarnya pemirsa, 6 siswa SMK dilarikan ke RSUD Dr. R. Kusma karena diduga mengalami keracunan MBG di Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Seluruh korban mengalami gejala pusing, mual, bahkan ada yang muntah darah. Tubuhnya mendadak lemas. Akibat kejadian ini, orang tua siswa mengaku khawatir saat mengetahui anaknya dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi lemas dan muntah disertai darah. Tadi dari Jawa Barat, Jawa Timur, ternyata juga ada di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pemirsa, diduga keracunan MBG menimpa 20 siswa SD SMP. Tepatnya di Kecamatan Tapalang, Mamuju. Seluruh korban dibawa ke puskesmas dan rumah sakit untuk perawatan medis. Jumlah korban yang terdata 13 orang pada Rabu sore saja, tapi ternyata hingga malam harinya bertambah terus. Anak yang mengalami gejala keracunan bertambah 7 hingga total menjadi 21 orang. 2 siswa terpaksa dirujuk ke RSUD Mamuju karena kondisinya dinilai masih kritis. Rata-rata gejala yang dialami mual, pusing, sakit kepala, hingga muntah-muntah.
Ya, peristiwa ini pun sampai ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang akhirnya minta jajarannya memperketat pengawasan kualitas makanan, quality control melalui penerapan food security. Hal ini dilakukan guna memastikan makan bergizi gratis tersaji aman higienis bagi para penerima manfaat. Kasus keracunan makan bergizi gratis masih marak terjadi. Guna cegah hal tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta pengawasan kualitas uji klinis mulai dari proses memasak hingga pendistribusian harus ditekankan. Terkait dengan proses masak, distribusi sampai di tempat selalu dilakukan quality control dengan melaksanakan tes food security sehingga memastikan bahwa pada saat makanan sampai di siswa, sampai di sekolah, semuanya dalam keadaan higienis dan siap saji. Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun Polres Semarang di Desa Kadirjo, Pabelan, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya di SPPG Polres Semarang, Kapolri juga memastikan bahan baku yang digunakan segar dan layak konsumsi, serta proses pendistribusiannya pun tepat waktu. SPPG Polres Semarang melayani 21 sekolah di wilayah Kadirjo, mulai dari TK hingga SMA, dengan jumlah penerima manfaat 3.977 siswa per hari. Hingga kini, Polri telah membangun 617 SPPG di seluruh Indonesia. 73 SPPG diantaranya berada di wilayah Polda Jawa Tengah. Dengan 617 SPPG yang ada, diharapkan dapat melayani 2.159.500 penerima manfaat, serta bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 30.850 tenaga kerja. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ya, mengenai banyaknya kasus keracunan makan bergizi gratis di beberapa sekolah di Indonesia, maksud kami, hal ini sudah sampai di Istana. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan RI menyebut bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memenuhi menu makanan bergizi gratis harus punya sertifikat layak higien atau sanitasi SLHS dari Kemenkes. Karena menurut data di Kemenkes, ribuan SPPG belum memiliki SLHS. Catatan Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP keamanan pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan, kalau mau mengatasi masalah ini maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki sertifikasi layak higien dan sanitasi SLHS sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji. Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya, ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS. Hasil koordinasi dan pengecekan yang dilakukan oleh Kedeputian 3 KSP bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. Ya, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan. Kemudian soal maturitas dan manajerial SPPG. Data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG
yang melaporkan insiden keracunan pangan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Ya, jadi memang ini ada sisi-sisi